Pandang di bawah. Di situ. Tingkat 41, bilik 06 sebelah kiri. Wifi password dekat sini, Mai. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan kita dari Kota Padang menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan di mana di Kuala Lumpur kita menginap, rekomendasi hotel apa yang cocok buat sahabat Gumilang, yang murah, mewah, nyaman, tempatnya strategis yang ada di daerah dekat Menara Kembar Petronas. Ikuti terus jalan-jalan kita. Pada kesempatan kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya video ini, karena itu semua sangat bermanfaat bagi kami untuk membuat video-video yang lebih informatif, yang lebih menarik lagi buat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada. Nah, ini perjalanan kita dari Kota Padang menuju ke Kuala Lumpur itu sekitar 1 jam ya, lebih dekat dari Padang ke Kuala Lumpur daripada dari Padang ke Jakarta. Dan di Kuala Lumpur kita bisa kulineran enak, dan saya juga pernah merekomendasikan nasi lemak yang ada di Kuala Lumpur. Ini adalah nasi lemak Wanjo. Itu ada di video sebelumnya. Nasi kita judulnya nasi Padang ya, cari nasi Padang di Kuala Lumpur, waktu itu ada di video sebelumnya, bisa cek di bawah. Kemudian tiket dari Kota Padang menuju ke Kuala Lumpur itu hanya 300.000, PP 600. Kadang kalau dapat promo kita dapat pulang pergi 500.000 guys. Lebih murah liburan ke luar negeri daripada dalam negeri. Tapi saya tidak menyarankan untuk warga Indonesia untuk liburan ke luar negeri ya. Cuma kalau sekali-sekali bolehlah, ingin mengetahui, ingin keluar dan ingin melihat suasana seperti apa di Malaysia, Singapura yang dekat-dekat saja dulu, karena biaya ke dua negara ini cukup lumayan murah. Dan tapi kalau di Singapura biaya makan agak sedikit mahal ya. Dan ini kita sudah sampai di Kuala Lumpur, Malaysia, di Terminal 1 KLIA 1. Setelah dari sini kita akan menuju ke pusat kota Kuala Lumpur dengan menggunakan kereta api. Nah, kita bisa menggunakan kereta api cepat KLIA Express namanya ya kalau di Kuala Lumpur, kalau di Indonesia itu WUS. Dan dari bandara menuju ke Kuala Lumpur itu sekitar setengah jam kalau naik kereta api ini. Biaya naik kereta api satu orang itu sekitar 180.000. Kita sudah sampai di Kuala Lumpur, dan itu adalah hotel kita yang tempat kita menginap, Scarlet Suite 5B Sands. Nah, ini dia lobbynya seperti ini, Scarlet Suite ya. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali hotel di dalam satu gedung ini. Nah, kita coba check in dulu di sini. Kak, ini sini ya. sini. Counter 2, counter 1. Oke. Salah pakai paspor atas nama Andri. Paspor. Siapa itu? Oke. Tingkat 41, bilik 06 sebelah kiri. Wifi password dekat sini, Mai. Oke. Ini nombor untuk customer service. Kalau macam abang perlukan bantuan housekeeping ke, ataupun abang kurang towel ke di bilik apa semua, nanti abang cek kan, just contact je. Ada handphone di telepon di sana ya? Enggak, harus pakai WhatsApp ya. Oh. Nanti kalau abang check out, ini kad ni kena pulang balik ke saya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Lewat sini. Oke. Danu di lantai 41 paling tinggi itu. Iya. Nah, sahabat Gumilang, kita jalan-jalan cuma bertiga ya. Saya, ibunya Danu, dan Danu itu tidak menggunakan agen travel. Jadi kita bebas boleh memilih rute, bebas memilih hotel di mana kita suka, di mana kita mau menginap, di mana kita mau makan. Itu enaknya kalau kita liburan tidak pakai agen travel. Kita naik KT, Bu. Iya, naik KT. Ambil nomor 41, basah liftnya. Unde mande.
41 no, tempel. Boleh. Sorry. 3. Dah. Mana tekan? Bilik nomor 6. Cari nomor 6 no. Cari yang nomor 6 arah kemana? Sana. Yuk. Nih. 6 ini apa 6 ini? 6 L atau R? L. Assalamualaikum. Ini Bu, masukin. Oven ada oven. Ya. Nah. Masukin Bu. Inilah suasana di dalam kamarnya dengan harga 500.000. Kita sudah mendapatkan kamar yang mewah dan seluas ini ya. Biasanya harga pasaran ini kalau di Kota Padang biasanya atau di Sumatera Barat ini hampir 1 jutaan ya semalam, yang ada lengkap dengan peralatan memasak, kemudian kamar mandinya luas. Ini kalau di Sumatera Barat atau di Kota Padang itu pasarannya 1 juta. Tapi ini di Kuala Lumpur, sahabat Gumilang, kita bisa menginap di sini cuma bayar 500.000 saja. Nah, ini alamat lengkapnya ada di link deskripsi di bawah. Sahabat Gumilang bisa langsung klik, kemudian ada Google Maps-nya. Nah, kita lihat seperti apa saja yang kita dapat di dalam hotel ini. Hotel Scarlet Suite yang ada di Kampung Baru, Jalan Yap Kuang Seng ya, di Kuala Lumpur. Nah, ini tersedia ada gelas, kemudian ada mangkok untuk makan, ada garpu, pisau. Di sini juga disediakan tisu. Tisunya penuh ini ya. Dan gelasnya ini saya benar-benar kagum. Banyak sekali disediakan gelas. Nah, di sini ada TV. Di samping TV ada lemari, bisa untuk simpan baju, ada dilengkapi dengan hanger juga, lengkap dengan hangernya. Kemudian di dekat TV ada setrika. Nah, ini yang sangat diperlukan untuk traveler. Setrika itu sangat penting dan ada meja setrikanya juga, karena baju-baju yang kita masukkan ke dalam koper itu biasanya kusut, dan saya sedih kalau nginap di hotel nggak ketemu setrika. Nah, di sini kerennya lagi, kita ada dapat oven, kita bisa memasakkan makanan yang kita bawa, ada kompor listrik. Kebetulan kita bawa rendang dari Padang, kita bisa panaskan di sini. Di sini ada piring lengkap, kemudian ada cuci piringnya juga disediakan, sabunnya. Pokoknya keren lah. Ini recommended sekali buat sahabat Gumilang yang ingin liburan ke Kuala Lumpur dan menginap di sini. Dan harga 500.000 kita sudah mendapatkan hotel semewah ini. Nah, ini ada tombol untuk telepon, kemudian remote AC-nya di sini. Nah, ini Danu senang sekali kalau nginep di hotel itu, dia suka nonton TV, karena kita di rumah nggak ada TV ya. Pasti Danu kalau pertama kali ke hotel yang dicari adalah TV. Nah, ini di atas TV ada AC, AC-nya itu berarti di arah di kaki ya, itu enak, nggak di atas kepala kita. Kemudian kita dapat kopi, teh, gula, dan untuk teko untuk masak air panas di sini. Dan ini lihat di luarnya seperti apa pemandangan di luar. Wow, amazing guys, pemandangannya kota Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kita lihat bergeser ke sini sebentar. Kita lihat di kamar mandi apa aja yang kita dapat. Nah, ini ada shower. Kita bisa mandi pakai air panas, air dingin.
dilengkapi juga dengan sabun, sampo. Lengkap ya, di sini ada Pepsodent, kemudian sikat gigi, wastafelnya juga ada. Nah, toiletnya duduk. Kemudian di sini juga disediakan pengering rambut, hair dryer, lengkap sudah lah. Ada tisu, stok tisu juga ada di sebelahnya kalau kehabisan. Nah, kita akan naik ke lantai 48. Jadi kita akan menuju ke kolam renangnya. Itu ke lantai kolam renang ya. Iya, kita mandi di kolam renang. Berarti naik ya. Iya. Berapa, Bu? Skypool 47 no, pencet. 4. 7. Level 43. 47. Dan kita sudah sampai di lantai 48. Inilah kolam renang yang wow. Pemandangannya menara kembar. Besok pagi kita sini. Ya. Coba pagi berenang sini, Danu mau. Danu mau berenang di sini. Kapan? Sekarang atau besok pagi? Besok pagi, tapi Dan udah nggak sabar. Tuh udah ada petir, gimana mau keluar kita? Ini nggak boleh nanti berenang. Boleh. Tapi kan kalau hujan. Kalau hujan ditutup lagi nanti. Sebenarnya kita mau berenang malam ini, tapi karena cuaca hujan dan gerimis, kita putuskan untuk berenang besok pagi aja karena cuaca juga lumayan cukup dingin. Dan ini kalau turun hujan, hujannya deras, kolam renang ini ditutup, tidak boleh digunakan. Nah itu dia, di ujung sana ada Menara Kembar, Menara Petronas. Kita cukup jalan kaki dari sini menuju ke Menara Petronas karena sangat dekat. Paling jalan kaki nggak sampai 15 menit kita udah sampai di sana. Makanya saya rekomendasikan sekali sahabat Gumilang, jika liburan ke Kuala Lumpur, nginapnya di sini saja. Nah, kebetulan kita hari ini ketemu subscriber Gumilang Jalan-Jalan, nggak sengaja ketemu di sini. Ada ibu-ibu yang kenal dengan Danu karena sering nonton juga ya. Udah ketemu Menara Kembarnya? Tuh. Sudah. Mana? Tapi Danu nggak sabar mau mandi. Nggak sabar mau mandi tapi udah malam ini. Besok pagi aja lah. Iya. Kadang ada tempat yang hujan sikit je. Ada tempat hujan sangat sampai banjir. Durasi hujan ni tak lama. Kadang-kadang lama. Tengok pada ni lah. Cuaca tak menentu. Kadang-kadang dia punya hujan tu macam sekali lalu je. Habis kan? Dah habis. Ya, kami tadi itu pun terkejut. Bukit Bintang sederes-deresnya. Lewat sini naik Grab di sini tak ada hujan. Gerimis gini. Itu memang biasa. Untuk kita orang biasa. Iya. Kadang-kadang orang cakap sini hujan lebat lah. Kita tak hujan cakap. Macam tak percaya kita kan. Kawasan. Saya bukan nak cakap rumah saya dengan office. Ha. Sini rumah. Atas katalah dekat bangunan yang bangunan yang pancar lapak aku tu kan. Situ je. Situ tak hujan. Tak hujan. Situ hujan. Kita langkah sebelah je. Ha. Nah, sahabat Gumilang, enaknya kita itu kalau liburan ke Malaysia kita tidak kesusahan bahasa karena bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia itu hampir-hampir mirip ya. Karena kita juga serumpun dengan Malaysia. Yuk, Ibu kami duluan. Okey. Ya. Lanjut, sebelum kita tidur, kita naik ke lantai selanjutnya. Di lantai di atasnya ini adalah tempat nge-gym dan kita berenangnya besok. Jadi tunggu sampai di akhir video ini karena kita akan berenang di sini. Kita tengok tempat nge-gym dulu. Ini kalau hari hujan ditutup. Hah? Tempat nge-gym? Enggak, sini di atas. Naik ke lantai berikutnya. Oke. Ini bekas berenang nih. Bekas
Set 48 besok pagi, bangun pagi bisa berenang. Nih, Ya. dah. Level 48. Jadi ini tempat olahraga dong. Olahraga. Angkat barbel ya. Enggak. Nggak bisa. Sana tempat nge-gymnya. Nah, malam sini, besok pagi nge-gym sini. Pagi nge-gym sini. Besok pagi ya. Tuh. Buka kalau mau nge-gym sekarang. Ini kayak cafe. Itu tempat apa ya? Ini kayak cafe gitu. Dan mau lihat ke dalam? Oh, yalah tuh. Masuk. Enggak. Ya. Kita di lantai 48, kita ke 48 berapa? 41. 41. One top. Berapa berarti? Kalau 41 bahasa Inggrisnya apa? 41. 41. Berarti kita lantai 41. Ini berapa? Itu apa? 48. X. Pintar. Di Singapura 2 hari harus pandai bahasa Inggris. Nggak bisa sebulan. Oh, sebulan. Nggak bisa sebulan. Uangnya habis. Kita 41 bahasa Inggrisnya apa? Satu nih. apa itu? 41. 41. Dua apa bahasa Inggrisnya? Two. Cuman. Apa 20? Haha, salah. Dan lu masukin pinnya nanti ya. Enggak, ini ada ya? Enggak, ditempel terus masukin pin. Oh, jadi. Coba kalau langsung, tempelin langsung buka bisa nggak? Biasanya kadang buka bisa. Oh, tak bisa. Masukin pin. Nah, badan masukin. 0, Kosong. 5, 4, 1, 1, 0, 6. Ya, bintang. Buka. Assalamualaikum. Ah. Ini nggak ada tempat tempel untuk itu ya teman-teman. Iya. Karena ini bisa langsung gitu lampunya. Oh, nggak ada tempat tempelnya. Enggak. Jadi ini tadi dibersihkan ya, kita udah berantakin. Aduknya udah diganti. Kita nginep di sini 2 hari makanya dibersihin. Dan saya takut tadi waktu mau ninggalin ruangan ini ada barang berharga, memori saya banyak ini itu dan alhamdulillah saya cek Amannya? aman, gak ada yang hilang. Di sini ada itunya nggak sih? Locker? Ada bu? Berangkas. Ya. Dan Hei, lupa cuci kaki dulu. oke. Ganti baju, cuci kaki, baru nonton TV. Buka baju aja. Buka celana. Ibu yang gini. Sama-sama nih. Ayah sini juga jangan ya. Apa? Ada kolam berenang. Oh, ada kolam renang di bawah. Di situ. Tapi yang punya hotel tuh, bukan hotel ini. Hotel ini ada kolam renang juga. Iya, di atasnya. Tuh. Nah, ini udah hari berikutnya ya. Setelah tadi malam kita naik ke atas, kita gagal berenang, kita akan berenang pagi ini. Ini adalah view depan kamar kita. View-nya gedung semua ya. Jadi kalau dari kamar kita itu nggak nampak menara Petronasnya. Itu ada helikopter. Kemudian di sana ada nampak pegunungan.
Dan sebelah-sebelah kita ini gedung-gedung hotel juga, dan ada juga yang sedang melakukan pembangunan. Nah, kalau dari atas nanti dari kolam renang itu akan kelihatan menara kembarnya. Kolam renang di mana? Nggak tahu. Nih tulisannya. 7. Level 47. 47. Dan nggak sabar mau berenang. Nggak sabar mau berenang. Sana yang anak-anak sayang. Situ nanti sama ya. Alhamdulillah pagi ini cerah ya. Jadi ini tadi malam kita kesini mau berenang gak jadi karena cuaca cukup dingin dan hujan, petir juga tadi malam, dan akhirnya pagi ini cerah. Kita akan berenang di sini. Jadi sahabat Gumilang, mungkin banyak yang bertanya apa syarat liburan ke Kuala Lumpur, berapa budgetnya. Nah, sekalian di sini akan kami bahas. Jadi, oh ya, itu di sana ada jembatan Saloma ya, yang ikonik, jembatan Saloma yang warna-warni kalau malam hari dekat Menara Petronas. Lanjut, kita akan membahas apa saja persyaratan liburan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ini ke Kuala Lumpur dulu ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya liburan ke Singapura. Jadi kalau ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia itu dari Indonesia kita cukup bawa paspor yang pertama, kemudian KTP sudah pasti, yang ketiga uang, yang keempat booking hotel ya cukup lumayan perlu, kemudian yang kelima adalah tiket pesawat pulang pergi. Itu yang juga penting ya, tiket pesawat pulang pergi. Karena kenapa pulang pergi? Kalau kita pesan pesawat pulang pergi itu tidak akan banyak pertanyaan di imigrasi. Bahkan saya dan istri itu tidak ada pertanyaan sama sekali karena kita punya tiket pulang pergi. Paling ditanya mau berapa hari di di Malaysia, dan tidak ditanya di mana mau nginap, di mana mau pergi jalan-jalannya, tidak ada ditanya. Berapa tabungannya, tidak ditanya. Gimana nu, dingin? Dingin banget enggak? Nggak tahu. Dingin banget enggak airnya? Basahin lah rambutmu nih. Oke, sekarang kita lanjut bahas budget lagi ya. Biaya berapa sih liburan di Kuala Lumpur? Nah, jadi sahabat Gumilang yang ingin liburan ke Kuala Lumpur dengan total harinya mungkin siangnya 3 hari, malamnya 2 hari, itu cukup dengan budget 3 juta. Dan itu nginapnya ya jangan di sini, jangan yang hotel yang 500.000, yang 1 juta, jangan seperti itu. Karena hotel di Kuala Lumpur ini banyak ya, yang hotel 150, hotel 200. Itu juga nggak jelek-jelek amat, yang penting kita bisa tidur dan ya pokoknya bisa istirahat lah. Kemudian tiket, kalau dari budget segitu, kalau dari Padang ya, karena tiket pesawat dari Padang itu PP sekitar 800 lah, itu kalau harga normal. Kalau pas promo kita bisa dapat 500 loh PP. 800 itu untuk PP pesawat, kemudian hotelnya 150, 300, sudah sekitar 1.200.000 untuk hotel dan tiket pesawat, dan tinggal makan-makan lagi. Kemudian transportasi di cukuplah 3 juta. Tapi kalau lanjut ke negara berikutnya atau ke Singapura, itu yang cukup lumayan mahal ya. Di sana makanan semua mahal, apa-apa mahal. Hotel juga mahal. Di sana 1 juta hotel per malam. Itu yang paling, budget yang paling rendah hotel untuk keluarga itu sekitar 1 juta. Kalau mau yang hotel kapsul itu di sana ada 500.000, tapi cukup untuk 1 orang saja ya kalau hotel kapsul. Nah, jadi sudah jelas untuk liburan ke Malaysia itu 1 orang budget sekitar 3 juta. Jadi kalau 3 orang tinggal kalikan 3 kali 3 ya 9 juta. Kalau keluarganya 5 ya 3 kali 5 ya 15 juta. Itu untuk 3 hari.
di Malaysia. Nah, mungkin kalau lanjut ke Singapura bisa ditambah budget 2 juta lagi, berarti 5 juta satu orang ya. Ini kita check out dulu ya. Dan ini kita ambil deposit kita. Kemarin kita diminta deposit Rp150. Padahal yang hari pertama masuk itu kita tidak diminta, dan setelah hari kedua kita diminta deposit 150. Dan uang itu dikembalikan lagi kalau pas kita check out. Nah, ini kita mengambil uang deposit kita Rp150. Kita ambil uang yang kita berikan kemarin. 1,5 ya? Iya. Sama-sama. Iya. Cepet. Oke, thank you. Alhamdulillah kita sudah selesai menginap di Scarlet Suite di daerah Kuala Lumpur, Kampung Baru. Sebenarnya kita kemarin agak ragu mau nginap di sini karena ada review kurang enak di Agoda ya. Katanya itu kalau kita nginap di hotel ini tuh nanti barang-barang yang nggak rusak dibilang rusak, kasur yang sebenarnya nggak patah dibilang patah agar kita suruh mengganti, dan ternyata tidak ada masalah. Saya menginap di sini tidak ada yang seperti itu, dan insya Allah kalau ke Kuala Lumpur saya akan kembali menginap di sini. Ayah, kita udah nggak minat ini lagi. Sudah, kita pulang nak, pulang ke Padang lagi kita ya. Sudah selesai liburannya. Pengen ke Padang. Oh, Danu tuh pengen ke Padang ternyata. Bukannya menyesal meninggalkan hotel ini, tapi Danu pengen ke Padang katanya. Kirain Danu menyesal meninggalkan hotel. Ternyata Danu tuh ingin ke Padang. Scarlet Suite KL City Center. Terima kasih sudah melayani kami dengan baik, dan insya Allah jika ke Kuala Lumpur lagi kita akan menginap di sini. Oke, informasi tambahan untuk sahabat Gumilang untuk liburan ke Malaysia. Kita sudah tidak perlu menggunakan peduli lindungi lagi, dan kita masuk ke Malaysia juga sudah tidak mengisi dokumen apapun, cukup paspor. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya.